Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Febiana dari 10 RPLB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat aplikasi e-rapot. Pertama-tama saya akan menjelaskan skripnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat 3 buah struktur di variabel global. 3 buah struktur ini diberi nama data, masuk dan lihat data, dan juga nilai. Di struktur terdapat elemen nomor absen, NIS, NISN, nama, dan gender. Kemudian data ini menjadi tipe data yang sudah didefinisikan. Kemudian saya menambahkan nama konstantanya dengan nama siswa. Kemudian di struk masuk dan lihat data, isinya deklarasi dan inisialisasi NIS dari masing-masing absen 10 RPLB. Kemudian masuk dan lihat data ini menjadi tipe data yang didefinisikan, lalu saya beri nama konstantanya data NIS. Kemudian di struk nilai terdapat elemen pengetahuan, keterampilan, dan akhir. Maksudnya adalah nilai akhir. Kemudian struk nilai ini menjadi tipe data yang sudah didefinisikan dengan nama konstantanya nilai agama, PKN, BI, matematika, SI, sejarah Indonesia, BING, bahasa Inggris, seni budaya, OR, simulasi digital, kimia, fisika, sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan bahasa Sunda. Kemudian ada tipe data yang sudah ada dari sananya by default. Lalu saya beri nama masuk NIS sebagai tempat untuk kita memasukkan NIS. Di sini juga saya sudah menyiapkan prototipe fungsi atau disebut juga dengan deklarasi fungsi dengan jumlah 45 fungsi. Dengan 35 diantaranya adalah fungsi murid-murid di 10 RPLB. 10-nya bisa kalian lihat, ada menu, ada fungsi menu, login, fungsi judul masuk data, fungsi judul lihat data, fungsi judul cetak data, fungsi tampilan, fungsi print, fungsi identitas, fungsi nilai, dan fungsi masukkan NIS. Kemudian kita akan masuk ke fungsi main atau fungsi utama dalam pemrograman ini. Di dalam integer main, kita langsung disambut dengan integer pilih sama dengan fungsi menu. Kita lihat di fungsi menu ada integer pilihan, sistem CLS, cout, program e-rapot, cout, satu memasukkan data, melihat data, print, 4 langsung keluar, pilih menu, in pilihan, return pilihan. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai yang sudah kita masukkan, yaitu pilihan. Jadi di inMain, nilai balik dari fungsi menu ini yaitu pilihan sama dengan pilih di inMain. Seperti itu. Lalu ada cara jawaban untuk mengulang program dan lanjut ke looping while do. While pilih bukan sama dengan 4, maka program akan terus mengulang dari decision switch sampai ke else, goto ulang. Nah, di switch decision pilih, kalau case 1 kita pilih 1, cout menambah data, lalu akan memanggil fungsi login. Di fungsi login, sistem CLS untuk membersihkan menu yang sudah keluar tadi.
Passwordnya untuk contoh saja 12345. String username-nya Diah Marliana, yaitu wali kelas 10 RPLB. Lalu string user input untuk wadah sebagai masukan dari pengguna saat memasukkan username nanti. Cout login wali kelas. Lalu looping cout username. Lalu nanti pengguna memasukkan username dan username yang pengguna masukkan akan dimasukkan ke user input. Jika user input sama dengan username, yaitu Diah Marliana, maka akan keluar password, sehingga pengguna harus memasukkan password. Dan jika password salah, invalid password, try again, maka akan kembali lagi ke username. Kalau username salah, invalid username, try again, maka akan kembali ke username lagi. Terus kembali ke fungsi in main. Case 1 setelah login. Judul masuk data. Nah, lalu di sini ada fungsi judul masuk data. Langsung disambut dengan sistem CLS. Cout berhasil login, cout memasukkan nilai siswa. Lalu setelah itu akan memanggil fungsi masukkan NIS. Di fungsi masukkan NIS langsung ada label masukkan NIS seperti ini. Lalu cout masukkan NIS siswa, cin masuk NIS. Variabel masuk NIS sudah ada di variabel global di sebelah sini. Kemudian nanti user akan memasukkan NIS siswa XRPLB. Kalau NIS itu sesuai dengan absen 2-36, maka akan keluar identitas dari siswa absen tersebut. Misalnya saya memasukkan NIS yang sesuai dengan absen nomor 2. Data NIS poin masuk NIS 2, yaitu 19.111.4489. Maka akan memanggil fungsi XRPLB2. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau kita masukkan NIS yang sesuai dengan absen nomor 3, maka akan memanggil fungsi XRPLB3. Begitu seterusnya sampai absen ke-36. Kalau salah, maka akan muncul invalid NIS, try again. Kemudian go to masukkan NIS, maka akan kembali lagi ke label masukkan NIS tadi di sini. Kemudian akan keluar lagi masukkan NIS siswa kalau salah. Kemudian setelah itu akan keluar dari decision. Kemudian akan menampilkan fungsi identitas. Di fungsi identitas, nah akan memanggil data-data tadi dari fungsi yang sudah dipanggil, kayak siswa nomor absen 2, maka akan dimasukkan ke nomor absen sama dengan 2. Nama siswa, poin nama Adelia Meisha Asyafa. Siswa poin NIS akan dimasukkan ke cout NIS sama dengan 19.111.4489. NISN dimasukkan ke cout NIS 004-223-3476, dan juga jenis kelamin yaitu perempuan. Setelah identitas, maka akan kembali lagi ke in main. Setelah judul masuk data, maka akan memanggil fungsi nilai. Fungsi nilai
Nah, di fungsi nilai sudah ada offstream data input. Offstream itu variabel supaya bisa membuat data baru. Nah, kan di sebelumnya dimasukkan NIS, kita sudah memasukkan NIS salah satu siswa ya, misalnya yang absen 2. Nah, maka di sini si data input akan membuat file dengan nama input2.txt sebagai tempat untuk menyimpan data si absen 2 nantinya. Nah, di sininya. Begitu juga dengan absen lainnya. Nah, lalu setelah itu, setelah keluar dari decision, maka akan keluar cout masukkan nilai, kelompok A muatan nasional, 1 pendidikan agama dan budi pekerti, pengetahuan C-in nilai agama, poin pengetahuan. Jika user memasukkan nilai untuk pengetahuan agamanya, maka nilai yang sudah dimasukkan user akan disimpan dalam nilai agama poin pengetahuan. Nah, lalu akan keluar keterampilan. C-in nilai agama poin keterampilan. Nilai yang dimasukkan user akan dimasukkan ke nilai agama poin keterampilan. Nah, di nilai akhir, C-in agama poin nilai akhir. Nilai akhir yang dimasukkan user untuk agama akan dimasukkan ke wadah nilai agama poin akhir. Nah, nilai yang sudah dimasukkan user maka akan ditulis ke dalam data input dengan identitas nilai agama. Begitu juga dengan pelajaran lainnya seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga, Simulasi Digital, Fisika, Kimia, Sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan bahasa Sunda. Semua nilai yang user masukkan akan disimpan ke dalam file yang input 2 ini. Ataupun kalau kita masukkan NIS yang ketiga, NIS absen 3, maka akan dimasukkan ke input 3.txt. Nah, setelah itu maka data-data tersebut akan dikirim ke fungsi utama atau fungsi main. Setelah itu akan menampilkan tampilan. Di tampilan ini kan sebelumnya hanya ditulis doang ke dalam file data-datanya. Sekarang kita di fungsi tampilan langsung disambut dengan sistem CLS. Nah, lalu memanggil fungsi identitas untuk memastikan kembali identitas data siswanya. Lalu if stream buka hasil. If stream itu stream untuk supaya kita bisa membaca data-data yang sudah dituliskan tadi. Tadi misalnya kita memasukkan NIS absen 2, maka si buka hasil ini akan membuka data yang ada di input 2.txt. Nah, setelah itu keluar dari decision, maka setelah dibuka, si buka hasil ini akan membaca data-data dari kayak nilai agama, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, matematika, seni budaya, sejarah, olahraga, seterusnya sampai bahasa Sunda. Setelah dibaca, maka setelah itu kan di sini cout, artinya dia memanggil si data-datanya untuk ditampilkan
kepada user, maka akan dipanggil, ditampilkan, maka user akan melihat nilai-nilai yang sudah dimasukkan oleh wali kelas tadi. Lalu setelah itu, setelah dipanggil semuanya sampai nilai bahasa Sunda, maka si buka hasil ini akan menutup kembali filenya. Dan setelah itu, maka data-data akan dipanggil ke fungsi utama lagi, yaitu main. Setelah dipanggil, maka dia akan memanggil lagi fungsi print. Di fungsi print, langsung ada variabel lokal, char print atau tidak, sebagai tempat untuk jawaban user apakah mau di print atau tidak. Cout NL, cout ingin print atau tidak. Jika iya, maka akan membuat variabel print rapot. Lalu print rapot ini akan membuat file sebagai tempat datanya nanti dengan nama print rapot.txt. Nah, data siswa lalu dimasukkan ke print rapot, ke dalam file print rapot. Nah, semuanya ini akan dimasukkan ke print rapot dari siswa, poin nomor absen akan dimasukkan ke print rapot. Mata pelajaran, nilai-nilainya semuanya akan dimasukkan ke print rapot sesuai dengan apa yang dimasukkan barusan. Lalu file print rapot ditutup. Kemudian di sini ada sistem start garis miring min print rapot point txt. Artinya setelah menutup, sistem akan membuka file yang ditulis di sini. Karena di sini jenis filenya .txt, maka akan dibuka dalam bentuk notepad. Jika kita memilih untuk tidak mencetak nilai, maka di sini tertulis exit, maka dia akan keluar dari fungsinya dan kembali ke fungsi utama dan langsung keluar dari decision dan menampilkan ulangi ya atau tidak. Nah, kemudian fungsi print itu data-datanya dikirimkan ke fungsi utama di inmain. Dan setelah itu program di case 1 akan selesai dan keluar dari decision. Kemudian program akan menawarkan ulangi ya atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke awal menampilkan menu. Dan jika tidak, maka akan keluar dari pemilihan dan menampilkan selesai. Namun, jika kita tidak memilih ya atau tidak, maka akan kembali lagi ke label ulang. Nah, jika kita memilih case 2, maka sistem akan memanggil fungsi judul lihat data. Sebenarnya sama saja dengan pemilihan ke-1, hanya saja ini tidak perlu login wali kelas dan tidak perlu memasukkan nilai, karena yang bisa memasukkan nilai hanya wali kelasnya saja. Di judul lihat data akan memanggil fungsi masukkan NIS. Dimasukkan NIS sama saja seperti di case yang pertama, masukkan NIS siswa. Cin masuk NIS. Jika sama dengan NIS yang kedua, maka akan memanggil fungsi xrplb2. Begitupun dengan absen yang lainnya. Kemudian akan memanggil fungsi identitas sama seperti case 1, dan data-data tersebut akan dikirimkan ke fungsi utama inmain. Kemudian setelah itu akan menampilkan fungsi tampilan yang isinya nilai-nilai siswa tersebut, dan setelah itu akan keluar dari decision dan menampilkan ulangi ya atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke seperti awal. Di case 3 juga sama saja dengan case 2, hanya saja ini berbeda judulnya. Di sini mencetak nilai siswa dan ada tambahan untuk memanggil fungsi print.
Sekarang kita akan mencoba menjalankan programnya. Program iRaport X RPLP, masukkan data, melihat data, print keluar. Kita coba 1. Username-nya wali kelas 10 RPLB, dia Marliana. Kemudian password-nya sesuai contoh tadi 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan nih siswa. Misalnya 19 111 45 02 misalkan. Keluar nomor absen 15 dengan nama Dias Rifki Sabri. NIS 19111 4502. NISN-nya 004 357 6416, jenis kelamin laki-laki. Kemudian memasukkan nilai. Di memasukkan nilai kita akan sedikit lama soalnya lumayan banyak pelajarannya. 86, 89, 83, 84, 85, 81, 90, 84, 86, 87, 91, 83, 79, 77, 85, 88, 89, 84. Kemudian keluar kelompok B. Kelompok B seni budaya pengetahuan 82, 81, 80, 77, 75, 78, 89, 82, 81, 84, 85, 86, 88, 80, 81, 90, 75, 78, 73, 71, 83, 82, 90, 92, 82, 83, 84, 88, 89, 80. Lalu akan keluar tampilan bentuk tabelnya. Data siswa, nomor absen 15, nama Dias Rifki Sabri, NIS 191114502, NISN 004 3576416, jenis kelamin laki-laki, dengan nilai akademik sekian. Kemudian ada pertanyaan, ingin di-print atau tidak? Kita coba tidak dulu. Ulangi, ya. Lalu kita coba untuk melihat data siswa. 2. Masukkan nih siswa yang barusan. 19 111 45 002. Maka keluar nomor absen 15 Dias Rifki Sabri 19 111 4502 004 35 76 416, laki-laki. Sesuai lah, nilai-nilainya sama ya, sesuai dengan yang saya inputkan tadi. Ingin diulangi? Ya. Kita coba yang ketiga, print. Masukkan nih siswa. Di sini kita bisa ngeprint tanpa login wali kelasnya terlebih dahulu, seperti yang sudah saya bilang saat menjelaskan skrip barusan. Nah, keluarkan nomor absen 15, nama Dias Rifki Sabri, NIS 1911502 004 3576 416, laki-laki. Nilainya sama. Nah, ingin di print? Ya. Tuh, langsung muncul di notepad data siswa, nomor absen 15, nama Dias Rifki Sabri, NIS, NISN laki-laki, dengan nilai seperti ini. Nah, kita coba langsung 4. Maka akan langsung selesai. Sudah, seperti itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi saya dapat dimengerti oleh para pendengar sekalian.